Memaparkan informasi penting tentang teks sejarah melalui peta pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat hebat? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat. Kali ini kita akan belajar cara memaparkan informasi penting tentang teks sejarah melalui peta pikiran. Ayo kita pelajari bersama. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah membuat daftar pertanyaan untuk memperoleh informasi. Daftar pertanyaan tersebut bisa disampaikan melalui peta pikiran, seperti contoh di gambar ini. Untuk menguraikan informasi pada peta pikiran, kita perlu menentukan ide pokok tiap paragraf. Untuk lebih memahami cara memaparkan informasi penting melalui peta pikiran, sekarang bacalah teks peristiwa Sumpah Pemuda berikut dengan seksama, yang akan dibacakan juga oleh sahabat saya si Rosi atau si robot besi. Peristiwa Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928, terjadilah peristiwa penting dalam sejarah pergerakan bangsa Indonesia yang kita kenal dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan ikrar kebangkitan semangat para pemuda Indonesia untuk meraih cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan hasil dari Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 di Jakarta. Kongres ini melibatkan organisasi pemuda-pemuda dari seluruh Indonesia. Organisasi tersebut meliputi Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, dan Jong Sumatranen. Saat itu, Sugondo Jojo Puspito, Ketua Kongres Pemuda II, berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dan kesatuan para pemuda Indonesia. Kongres Pemuda II dikenal sebagai Sumpah Pemuda, yang isinya sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku pertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Rumusan tersebut dibuat oleh Sekretaris Panitia, Muhammad Yamin. Setelah itu, dibacakan oleh Ketua Kongres, Sugondo Joyo Puspito, secara hikmat di depan peserta Kongres. Seluruh peserta dalam Kongres ini juga diperdengarkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu tersebut sampai saat ini dijadikan sebagai lagu bangsa Indonesia. Pada saat itu, para peserta kongres menyambut lagu tersebut dengan sangat meriah. Sekarang, kita coba menuliskan ide pokok tiap paragraf dari teks peristiwa Sumpah Pemuda yang telah kita baca tadi. Ide pokok paragraf 1. Peristiwa Sumpah Pemuda terjadi pada tahun 1928. Ide pokok paragraf 2. Sumpah Pemuda merupakan hasil dari Kongres Pemuda II. Ide pokok paragraf 3. Kongres Pemuda II dikenal sebagai Sumpah Pemuda yang berisi 3 rumusan atau ikrar. Ide pokok paragraf 4.
Rumusan Sumpah Pemuda dibacakan oleh Ketua Kongres. Sekarang kita dapat membuat peta pikiran berdasarkan teks peristiwa Sumpah Pemuda. Untuk mempermudahnya, kita juga dapat membuat pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Isilah peta pikiran tersebut berdasarkan informasi yang didapatkan pada teks tersebut. Kita juga dapat menggunakan informasi dari ide pokok yang telah dituliskan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat hasil dari memaparkan informasi penting tentang teks sejarah melalui peta pikiran berikut, berdasarkan dari teks peristiwa Sumpah Pemuda. Jangan lupa pertama kita tuliskan judulnya. Judulnya adalah Peristiwa Sumpah Pemuda. Untuk mempermudahnya kita gunakan pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda merupakan ikrar kebangkitan semangat para pemuda Indonesia untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Pertanyaan kedua, di mana lokasi peristiwa Sumpah Pemuda terjadi? Peristiwa Sumpah Pemuda terjadi di Jakarta. Pertanyaan ketiga, kapan peristiwa Sumpah Pemuda terjadi? Peristiwa Sumpah Pemuda terjadi pada tahun 1928. Pertanyaan keempat, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa Sumpah Pemuda? Peristiwa Sumpah Pemuda melibatkan organisasi pemuda-pemuda dari seluruh Indonesia. Pertanyaan kelima, mengapa peristiwa Sumpah Pemuda dilaksanakan? Sumpah Pemuda dilaksanakan sebagai ikrar kebangkitan semangat untuk meraih cita-cita berdirinya negara Indonesia. Pertanyaan keenam, bagaimana proses peristiwa Sumpah Pemuda terjadi? Sumpah Pemuda merupakan hasil dari Kongres Pemuda II. Ikrar Sumpah Pemuda dibacakan oleh Ketua Kongres secara hikmat di depan peserta Kongres. Nah, inilah contoh paparan dari informasi penting tentang teks sejarah yang kita tulis berdasarkan teks peristiwa Sumpah Pemuda. Mudah bukan? Selamat mencoba. Semoga sukses. Demikian yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.